Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrona Amirul Latif. Saya dari Prodi PAI 4A. Perkenankanlah, di sini saya akan mempresentasikan biografi singkat tentang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau nama lengkapnya Muhammad Hasyim lahir di Desa Gedang, tepatnya Jombang pada 24 Zulkaidah 1287 Hijriah atau 14 Februari 1871 dan wafat di Jombang pada Juli 1947. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan keturunan Kiai karena kakek buyutnya adalah Kiai Sihah yang merupakan pendiri pondok pesantren Tambak Beras. Sedangkan ayahnya Asy'ari adalah pengasuh pondok pesantren Keras di Jombang. Pada usia 13 tahun ia sudah menguasai kitab-kitab Islam klasik dan diangkat menjadi badal atau asisten pengajar di pondok pesantren ayahnya. Pada usia 15 tahun, Hasyim Asy'ari mulai mengembara ke berbagai pesantren di Pulau Jawa untuk memperdalam ilmu agama seperti di pesantren Wonocolo Jombang, pesantren Probolinggo, pesantren Langitan, pesantren Tranggilis, berguru kepada Kiai Khalil di Bangkalan, Madura, dan Sidoarjo atau pesantren Siwalan Panji. Pada pengembaraannya yang terakhir itulah ia setelah belajar 5 tahun dan umurnya telah genap 21 tahun, tepatnya tahun 1891 diambil menantu oleh Kiai Yakub, pemimpin pesantren Siwalan Panji. Ia dinikahkan dengan Khadijah. Pada 1893, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berangkat ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama dan berguru kepada Syekh Mahfud At-Tarmisi yang berasal dari Tremas, Jawa Timur. Syekh Mahfud At-Tarmisi menjadi pengajar di Masjidil Haram yang mengajar kitab hadis Sahih Al-Bukhari. Beliau adalah murid Syekh Nawawi Al-Bantani yang menjadi murid Syekh Ahmad Khatib Syambasi atau tokoh tasawuf yang berhasil menggabungkan Thariqat Qadariyah dan Thariqat Naqsabandiyah. Untuk melengkapi pengetahuannya di bidang agama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Dari sekian banyak gurunya itu, yang paling mempengaruhi jalannya pikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Syekh Mahfud At-Tarmisi. Dari gurunya inilah dia memperoleh ijazah Thariqat Qadariyah dan Naqsabandiyah. Dalam bidang pendidikan, setelah 7 tahun belajar di Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang ke Jawa dan mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang pada 26 Rabiul Awal 1317 Hijriah atau 1899 Masehi. Di pondok pesantren inilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajarkan kitab-kitab klasik kepada santrinya yang oleh kalangan NU dikenal dengan kitab kuning. Lewat pesantren inilah Kiai Haji Hasyim melancarkan pembaharuan sistem pendidikan keagamaan Islam tradisional, yaitu sistem musyawarah, sehingga para santri menjadi kreatif. Ia juga memperkenalkan pengetahuan umum dalam kurikulum pesantren seperti bahasa Melayu, matematika, dan ilmu bumi. Bahkan sejak 1926 ditambah dengan bahasa Belanda dan sejarah Indonesia. Salah satu kitab karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Adabul Alim wal Muta'alim, adalah sebuah kitab yang mengupas tentang pentingnya menuntut dan menghormati ilmu serta guru. Dalam kitab ini Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menjelaskan kepada kita tentang cara bagaimana agar ilmu itu mudah dan cepat dipahami dengan baik. Kitab yang terdiri dari beberapa bab ini memberikan pula kepada kita pencerahan tentang mencari dan
menjadikan ilmu benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Salah satu contoh yang diberikan oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari kepada kita adalah bahwa ilmu akan lebih mudah diserap dan diterima apabila kita dalam keadaan suci atau berwudu terlebih dahulu sebelum mencari ilmu. Banyak hal yang bisa kita petik dalam rangka mencari ilmu ketika kita membaca kitab ini. Selain kitab tersebut, karya lain dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah dan lain-lain. Di bidang keagamaan, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam paham keagamaan terlihat dari pembelaannya terhadap cara beragama dengan sistem bermazhab. Inilah pandangannya yang erat kaitannya dengan sikap beragama mayoritas kaum muslimin yang disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Pemikirannya tentang paham bermazhab ini tertuang dalam karyanya Qanun Asyasi li Jamiyati Nahdlatul Ulama yang kemudian dijadikan pijakan dasar organisasi NU. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, umat Islam boleh mempelajari selain keempat mazhab yang ada. Namun persoalannya mazhab yang lain itu tidak banyak memiliki literatur, sehingga mata rantai pemikirannya terputus. Maka tidak mungkin bisa memahami maksud yang dikandung Al-Quran dan hadis tanpa mempelajari pendapat para ulama besar yang disebut imam mazhab. NU didirikan antara lain untuk mempertahankan paham bermazhab yang ketika itu mendapat serangan gencar dari kalangan yang anti mazhab. Di bidang sosial politik, Kiai Hasyim adalah sosok kiai yang mampu membangun pesantrennya dan sekaligus tetap mempunyai pengaruh penting dalam kehidupan politik kenegaraan. Ia seorang ulama dengan pendirian yang tegas dan mengabdikan hidupnya untuk suatu proses transformasi masyarakat secara menyeluruh. Ia juga diakui sebagai ulama besar karena keberhasilannya mendidik santri-santri menjadi tokoh besar di kemudian hari, seperti Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri Madrasah Nahdlatul Wathon di Surabaya, Kiai Haji Bisri Syamsuri, wakil NU di Komite Nasional Indonesia Pusat. Kiai Hasyim juga pernah mengharamkan naik haji memakai kapal Belanda. Fatwa tersebut ditulis dalam bahasa Arab dan disiarkan oleh Kementerian Agama secara luas. Keruan saja Van der Plas atau penguasa Belanda menjadi bingung karena banyak umat Islam yang telah mendaftarkan diri kemudian mengurungkan niatnya. Politik non-kooperatif pada masa penjajahan Belanda dengan banyak fatwanya yang menolak kebijakan pemerintah kolonial dan yang terkenal adalah wajib hukumnya bagi umat Islam Indonesia berperang melawan Belanda menjelang meletusnya peristiwa 10 November di Surabaya. Menjadi ketua MIAI atau Majelis Islam ala Indonesia, Dewan Tertinggi Islam di Indonesia, juga pernah menjadi ketua Majelis Syuro Islam Indonesia atau Masyumi, dan memberi restu kepada Komite Hijaz untuk mendirikan Nahdlatul Ulama pada 31 Februari 1926. Pada saat Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi ketua Masyumi tersebut, dibentuklah Laskar Hizbullah yang merupakan tentara yang berisi santri untuk melawan tentara Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia. Adapun pesan-pesan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu wahai para kaum muslimin, sungguh kejadian yang terlihat pada setiap hari jadikanlah nasihat. Orang yang pandai itu ialah orang yang dapat memanfaatkan dan mengambil faedah dari pengalaman, dan kejadian tersebut lebih banyak dari manfaat yang terdapat dalam beberapa khutbahnya juru dakwah dan nasihat orang yang suka memberi petunjuk. Wahai para kaum muslimin, semoga kita takut kepada Allah dan saya berharap agar rukunlah dari perselisihan yang terdapat di antara kita sekalian. Saya anjurkan untuk saling tolong-menolong dalam masalah kebaikan dan takwa kepada Allah, dan sekali-kali jangan tolong-menolong dalam masalah dosa durhaka dan permusuhan.
Tuhan Allah akan bersama engkau dengan segala rahmat-Nya, dan janganlah kamu seperti orang yang berkata, kita sudah mendengar, padahal orang-orang tersebut sebenarnya tidak mendengar. Semoga keselamatan akan tetap menyertai kita dari awal sampai akhir. Amin amin ya robbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.